Perkenalkan, nama saya Sansan dari 12 Akuntansi 1. Kali ini kita akan masuk ke bab 3 tentang buku besar. Saya akan membahas sedikit materi tentang pengertian buku besar, fungsi buku besar, bentuk-bentuk buku besar, dan buku besar pembantu. Pertama, kita akan membahas pengertian buku besar. Buku besar atau sering disebut ledger merupakan buku yang berfungsi untuk mencatat kumpulan akun atau perkiraan akuntansi. Akun atau rekening tersebut juga bertujuan untuk melakukan pencatatan kelompok akun secara terpisah seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Setiap kelompok akun juga dibagi lagi menjadi beberapa akun, seperti akun kas, piutang, utang, dan pref. Di dalam buku besar dinyatakan setiap pembuatan buku besar perusahaan berbeda-beda, karena transaksi keuangannya juga berbeda. Di dalam buku besar juga terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, mengumpulkan data-data transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu dan dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, media klasifikasi dan pengkodean data transaksi yang bersumber dari akun. Yang ketiga, validasi transaksi yang sudah terkumpul. Yang keempat, melakukan updating akun pada buku besar umum dan file atau berkas-berkas transaksi. Yang kelima, melakukan pencatatan penyesuaian terhadap akun. Yang terakhir adalah mempersiapkan laporan keuangan. Yang pertama adalah buku besar bentuk T, merupakan bentuk buku besar paling umum dan sederhana, yaitu bentuk seperti huruf T besar. Yang kedua adalah bentuk skontro, merupakan buku besar yang memiliki dua kolom. Bentuk skontro berarti menyebelah menjadi dua kolom, yaitu kolom pertama debit dan kolom sebelahnya yaitu kolom kredit. Yang ketiga adalah bentuk stafle, berkolom saldo tunggal, merupakan bentuk buku besar yang digunakan jika jumlah transaksinya banyak. Yang terakhir adalah bentuk stafle berkolom saldo rangkap, merupakan buku besar yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Namun bedanya dalam buku stafle kolom rangkap ini, kolom saldo dibagi dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Pembahasan terakhir adalah buku pembantu. Buku pembantu ini adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian rekening tertentu yang ada dalam buku besar. Di sini saya ambil beberapa contoh buku pembantu. Yang pertama adalah buku pembantu piutang. Yang kedua adalah buku pembantu persediaan bahan baku dan penolong. Yang ketiga adalah buku pembantu mesin dan alat. Yang keempat adalah buku pembantu utang. Yang kelima adalah buku pembantu biaya overhead pabrik. Yang keenam adalah buku pembantu biaya administrasi dan umum. Yang terakhir adalah buku pembantu biaya penjualan. Inilah pembahasan bab 3 tentang buku besar. Sekian dari saya. Terima kasih.